Mungkinkah Pak Prabowo itu merubah atau meniadakan undang-undang yang saat ini dikesankan bahkan berdampak pada menghimpit kehidupan masyarakat Indonesia itu? Saya tertarik dengan ada komentarnya Pak Prabowo ketika dia di Turki. Nah, kita kenal kalau itu Turki, maka Turki di zaman itu yang kurang lebih 15 tahun, dia selesai sebenarnya 600 tahun, ya Imperium Turki itu yang kita kenal dengan khilafah. Jadi Turki itu berlaku sebagai khilafah yang saat ini dikagumi oleh Pak Prabowo. Menurut Pak Rocky, bagaimana apakah Indonesia ke depan dimungkinkan dibawa oleh Pak Prabowo dengan mengadopsi kekaguman yang dari Turki, ya Imperium yang seperti Turki itu? Soal khilafah itu bukan sekarang aja kasus itu diajukan. Dari sejak perdebatan konstituan dari tahun 45, kasus itu sudah dibuka, dibaca. Silakan Pak. Bapak nomor 1, nomor 2, ya Bapak. 3 wanita lagi. Iya Mbak, ya 3. Silakan Pak. Kita percepat ya, biar bisa banyak semua yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya itu dari judul tema diskusi sore ini. Saya sudah tahu upaya membantu Indonesia ke depan. Saya mencoba untuk minta pendapat dari Bu Rocky terkait dengan membantu Indonesia ke depan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Omnibus Law, ya Undang-Undang nomor 2 dari tahun 2020. Di undang-undang itu memang sudah dikunci banyak yang kunci. Setidaknya undang-undang itu mengakomodir 60 undang-undang lainnya, ya 60 undang-undang. Dan hampir semua kalau sudah dalam pasal itu, pasalnya itu sama sekali tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan undang itu yang kemudian dijalankan oleh Pak Prabowo saat ini. Karena itu sudah diskenario habis oleh Mulyono kalau bilang Mulyono men-setting semuanya sehingga Pak Prabowo tidak menjalankan undang-undang itu. Yang satu, yang kedua, di ujung zaman Mulyono ada terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kita kenal dengan Undang-Undang KUHP yang juga sebentar lagi akan dilaksanakan per Januari 2025. Nah, kedua undang-undang ini bahkan ada 3 undang-undang, ada undang-undang Omnibus Law kesehatan. Nah, itu belum dijalankan ya, akan dijalankan tapi belum dirasakan dampak oleh masyarakat. Kalau undang-undang Omnibus Law ketenagakerjaan sudah berdampak, ya, sudah berdampak. Ada SDPND menjadi PPK misalnya, yang konsultannya dibayar sangat mahal sekali, bahkan di Kaltim itu menembus di angka 60 juta. Jadi orang bangun rumah, ya membangun rumah sekarang untuk mendapat IND atau PBK, demikian namanya, itu harus diproduk oleh konsultan dan itu angka konsultasinya itu menembus di angka 60 juta. Kalau Tenggara 80 juta, sama kita berkisar antara 35 sampai 50. Sangat besar sekali. Jadi kalau ada orang yang bangun rumah saat ini, sebelum bangun dia sudah besar sekali dan itu tidak menguntungkan masyarakat. Pertanyaan saya, itu satu pertanyaan saya, mungkinkah Pak Prabowo itu merubah atau meniadakan undang-undang yang saat ini dikesankan bahkan berdampak pada menghimpit kehidupan masyarakat Indonesia itu? Pertama itu. Yang kedua, saya tertarik dengan ada komentarnya Pak Prabowo ketika dia membuka suatu kegiatan Muhammadiyah di NTB. Dia mengungkapkan kekagumannya dengan sistem pemerintahan yang pernah terjadi di Turki. Dia menyebutnya dengan imperium, ya. Satu imperium yang berkuasa kurang lebih selama 17 tahun di Turki, yang dalam implementasi kekuasaannya itu memberikan kesejahteraan, memberikan toleransi, memberikan kesejukan dan kesejahteraan masyarakat di negara yang dia dipimpin. Itu Imperium Turki sebelumnya. Nah, kita kenal kalau Imperium Turki, maka Turki di zaman itu yang kurang lebih 15 tahun, dia selesai sebenarnya 600 tahun, ya Imperium Turki itu yang kita kenal dengan khilafah. Jadi Turki itu berlaku sebagai khilafah yang saat ini dikagumi oleh Pak Prabowo.
menurut Pak Rocky, bagaimana apakah Indonesia ke depan dimungkinkan dibawa oleh Pak Prabowo dengan mengadopsi kekagumannya terhadap Turki dan imperium yang seperti Turki itu selama 16 tahun itu untuk menjadi Indonesia, atau ada pendapat lain? Silakan. Ya, good question, Pak. Yang kedua tadi ya, Bapak. Bismillah Bang Rocky. Yang pertama saya melihat tadi mengamati izin nama Nasrul perwakilan dari guru di Samarinda. Yang pertama saya melihat satu kesederhanaan yang luar biasa yang ini saya sendiri memang agak tertegun. Yang pertama saya diam-diam memang coba melihat gestur Bang Rocky dan datang tadi sampai ada di atas panggung. Ada beberapa hal yang saya menusuk bagi saya. Di antaranya adalah cara minum Bang Rocky ini sesuatu yang keren bagi saya, karena yang saya tahu ya ini kalau kita lihat sunnah Rasulullah itu salah satunya adalah itu baru tidak langsung habis, tapi beliau sekali-sekali. Kemudian yang kedua, terlebih dahulu beliau tadi ini mencium aroma kopi ini, apakah ada cyanida atau tidak begitu, sehingga ada kekhasan barangkali yang mungkin ini bisa ditampilkan secara tidak langsung. Oleh karenanya saya mewakili daripada guru, mungkin sekiranya diizinkan, ya mohon bisa memberikan sedikit petuah terkait kesederhanaan, karena dalam kesederhanaan itu ada kejujuran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lagi ramai kan sekarang janji politik dari Presiden daripada Prabowo terkait tentang kenaikan gaji untuk guru. Tapi pertanyaannya adalah, Bang Rocky, belakangan ini kita memperoleh kabar bahwa yang dapat itu adalah teman-teman ASN, kemudian P3K, kemudian teman-teman yang sudah sertifikasi punya IPASI. Pertanyaannya adalah, wabil khusus wilayah Samarinda ini Bang Rocky, untuk sekolah ini termasuk Pak Mus, rekan kita di SMK, beliau ini perjuangan kita luar biasa Bang Rocky. Untuk insentif aja kami harus turun gunung dengan beliau. Untuk pemerintah provinsi hanya mengalokasikan 1 juta untuk SMA. Akhirnya itu tertunda juga. Pertanyaannya adalah begini Bang Rocky, ini kan sekolah ini ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, ada madrasah. Yang kita prihatin adalah guru-guru honor ini yang tidak tersentuh sebenarnya. Guru-guru honor yang ada di madrasah, yang ada di pondok pesantren, padahal semuanya sama-sama daripada mengangkat harkat martabat daripada kecerdasan daripada rakyat Indonesia. Jadi mohon pencerahannya bagaimana upaya yang mungkin bisa diambil langkah untuk beberapa guru, wabil khusus teman-teman yang honor, yang statusnya hari ini memang memprihatinkan. Karena yang kita dengar tadi kan hanya yang mereka yang udah pendapatannya udah jelas. Kemudian yang kedua Bang Rocky, kira-kira adakah sumbu api yang bisa dibagi ke kita? Karena saya anggap kita ini harus dipecut baru untuk bangkit. Karena kita kenal Kaltim penyumbang yang luar biasa untuk Republik ini. Tapi kembalinya kan kita sendiri pilu. Kira-kira pemantik apa, sumbu apa yang bisa menggerakkan elemen masyarakat ini untuk kemudian ada satu semangat bersama untuk bagaimana ada kesepakatan, ada keadilan untuk Provinsi Kalimantan Timur. Wabil khusus tadi minta 2 SKS terkait kesederhanaan dan kejujurannya. Terima kasih Bang Rocky. Baik. Yang lanjut yang ketiga, yang dijawab sekalian insyaallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Nah, di sini saya ingin mempertanyakan tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yang dimana ketika kita diberikan tugas oleh seorang guru, nah siswa ini kan diwajibkan untuk memakai satu metode, misalnya seperti presentasi misalnya. Tapi tentu kenapa kita tidak diberikan hak ketika kita diberikan tugas, kenapa kita tidak diberikan hak untuk memilih metode seperti sesuai dengan keunggulan apa yang kita punya. Misalnya
beririsan, jago public speaking. Nah di sisi lain ada juga orang yang mungkin dia nggak terlalu pandai untuk berbicara, tapi dia pandai dalam menulis, tulisannya bagus seperti itu. Atau PPT, mengedit video. Nah kenapa kita tidak diberikan hak untuk memilih metode bagaimana cara kita mengelola tugas tersebut? Seperti itu. Ini bukan pertanyaan sih, saya hanya meminta untuk tanggapan tentang argumen saya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya, baik Prof. Pertama tentang Undang-Undang Omnibus Law, kemudian Undang-Undang Nomor 1 tentang KUHP yang berlaku Januari, Omnibus Law Kesehatan, mungkin nggak diubah oleh Pak Prabowo. Kemudian dengan sukanya beliau terhadap sejarah di Turki, mungkinkah beliau menerima khilafah sebagai sistem pemerintahan di negara kita? Oke, soal undang-undang itu kan sekarang jadi perdebatan di dalam kabinet, dan kelihatannya akan direview lagi undang-undang Omnibus Law itu, karena dianggap itu undang-undang yang menghalangi hak buruh, hak dari mereka yang diikat oleh undang-undang itu untuk mengatakan bahwa kami tidak pernah menyetujui itu karena undang-undang itu dibuat cacat formal, bukan sekedar cacat substansial. Kan dalam undang-undang itu disebutkan kita sebagai akademisi tidak pernah membaca draft akademis dari undang-undang Omnibus Law. Jadi saya kira lagi di lobby ke Pak Prabowo untuk diubah itu, dan saya punya feeling kuat undang-undang itu akan diubah. Jadi problem soal khilafah itu bukan sekarang aja kasus itu diajukan. Dari sejak perdebatan konstituan dari tahun 45, kasus itu sudah dibuka, dibaca. Kan pertanyaan waktu para founding parents kita, jangan sebut founding fathers ya, karena pendiri bangsa kita ada 5 perempuan yang ikut berdebat untuk menyusun konstitusi. Debatnya, bentuk negara yang akan kita hasilkan nanti apa? Pertanyaan debatnya. Ada yang angkat tangan, bikin bentuk kerajaan. Ada yang angkat tangan, bikin bentuk kesultanan. Ada yang angkat tangan, bikin bentuk negara Islam. Ada yang angkat tangan, bikin negara liberal, bikin negara komunis, bikin negara sosialis. Jadi itu ada perdebatan akademis pada waktu itu. Sumber perdebatan itu adalah keinginan kita untuk memastikan bahwa Indonesia yang akan dibuat itu sebagai politics of hope mewakili semua keragaman. Dasarnya itu. Jadi kita mesti tahu bahwa keragaman itu adalah fondasi ontologi dari bangsa ini. Karena kita beragam, diperlukan kesatuan. Lalu mulia balik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Apa nggak tolong? Kan ini mengakibatkan tidak ada lagi oposisi. Bahkan untuk membahas proposal, apa bisa nggak kita ulangi kejayaan Turki? Ini bisa aja, tetapi mesti ada perdebatan akademis tentang itu. Itu yang nggak ada. Saya setuju aja, mau bikin apa negara komunis, ikut Cina tuh. Apakah Cina negara komunis? Bukan. Dia dipimpin oleh partai komunis. Tapi provinsi-provinsi yang hidup itu adalah pasar liberal, market society, supaya kompetisinya jalan. Tapi ideologinya tetap di ujungnya negara yang menentukan arah. Tetapi untuk menimbulkan gairah produksi, pasar bebas ada di provinsi itu yang kita sebut agen-agen partai komunis itu adalah pengusaha-pengusaha kapitalis. Itu pilihan setelah Cina selama 70 tahun menguji dalilnya. Setiap kali ada potensi untuk mengatakan market itu tidak harus kapitalis, bisa juga market itu sosialistis, bisa. Idenya tetap market. Efisiensi yang ditentukan kalau kita tahu berapa kebutuhan distribusi, berapa kebutuhan supply, berapa pernikahan kita, diperlukan sinyal market. Tetapi istilah tentang kesejahteraan itu bukan urusan market, itu pemerintah yang menentukan. Sejahtera buat siapa? Whose justice? Which nationality? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang ditutup sepanjang Mulyono berkuasa. Nah sekarang itu dibuka lagi, orang berbicara tentang negara Islam, tentang negara agama, atau negara apapun. Yang penting ada masyarakat yang argumentatif.
Untuk mencapai itu diperlukan argumentatif society. Kami hormati bagian dari argumentatif society. Dalilkan sesuatu. Sejarah hanya menolong kita untuk memberi contoh. Sekarang misalnya, kalau Anda ingin tahu apa perkembangan terakhir dari sistem ekonomi dunia, setiap tahun kita diundang ke Davos. Di situ ada yang namanya World Economic Forum, tempat para kapitalis berkumpul untuk menentukan masa depan dunia. Semua CEO terbaik, pemilik kapital, dari Elon Musk sampai Presiden Amerika dulu, sebelum jadi presiden, Donald Trump, selalu setiap tahun berkumpul di Davos, di ketinggian 3000 meter, ingin diskusi tentang masa depan kapitalis dunia. Forum itu didesain dari tahun 50 oleh seorang Jerman namanya Klaus Schwab. Dalam 5 tahun terakhir, si pendiri itu mulai ragu, bisa tak dunia dihidupkan dengan prinsip growth, eksploitasi itu. Dia menyadari bahwa kalau dunia dihidupkan terus dengan sistem market kapitalis, lama-lama gundul dunia ini, gelam. Nah, kesadaran itu memunculkan, menguji proposal-proposal pembangunan ekonomi model lain, termasuk model Islam, sistem perbankan, sistem ekonomi, sistem koperasi Islam, sistem sosialisme Islam bahkan. Di kita itu berlimpah ahlinya, berlimpah literaturnya, yang nggak ada suasana tani, suasana akademis yang harus dimulai dari guru. Tugas guru sekarang harusnya baca sejarah Ottoman, sejarah Empire Yunani, sejarah Pax Romanaka, Sovietika. Tetapi guru sekarang, termasuk dosen, tugasnya tiap hari adalah ngisi formulir. Kapan dia baca? Kapan dia mampu untuk bertengkar dengan pikiran dunia itu? Itu saya kasih penting tiap hari. Jadi Anda betul memang. Jadi kemampuan kita itu tidak didesain untuk bertengkar secara akademis. Terus saya ngajar 15 tahun di UI. Setiap hari isi apa pakai begini-begini. Ngapain?